Nah, bidik itu sebenarnya tergerak dalam bidang apa, Teh? Kalau bidik sendiri tergerak di bidang fotografi pastinya. Jadi kita bakal belajar tentang jenis kamera, tentang komposisi fotografi kayak gimana, dan lain-lainnya. Pokoknya yang berhubungan sama fotografi. Hai, halo everyone. Balik lagi di acara Ngobrak-Ngabrik, Ngobrol Asik bareng mahasiswa Stikom. Saya Dea Delia sebagai host di podcast ini dan ditemani oleh salah satu mahasiswa Stikom yaitu Ketua Bidik yaitu Teh Syifa. Halo Teh. Halo. Apa kabar Teh? Baik. Nah, selama kegiatan ini Teh ngapain aja Teh selama liburan ini? Kalau liburan ini kan mau ngadain pameran ya, jadi sibuk motret aja sih gitu. Oke. Nah, Teteh kan ketua bidik nih. Kenapa sih Teteh tertarik sama bidik? Untuk tertarik sama bidiknya awalnya karena pengen belajar fotografi kan udah ngerti gitu, tapi kan lebih dalam belajar fotografinya. Nah, bidik itu sebenarnya tergerak dalam bidang apa Teh? Kalau bidik sendiri tergerak di bidang fotografi pastinya. Jadi kita bakal belajar tentang jenis kamera, tentang komposisi fotografi kayak gimana, dan lain-lainnya. Pokoknya yang berhubungan sama fotografi. Oke, kalau misalkan videografer termasuk di bidik nggak Teh? Termasuk juga sih, nanti ada belajarnya, mungkin proses belajarnya. Oke Teh. Nah, selama kegiatan rutinan di bidik tuh ngapain aja Teh? Dari awal masuk gitu sampai akhir gitu. Kalau buat rutinan, itu ada tiap minggunya. Tiap minggunya itu kumpulnya itu, kalau buat tiap minggu, itu kumpulnya buat kepengurusan aja. Tapi nanti tiap akhir bulan, itu ada kumpul besar. Biasanya seluruh anggota bidik atau yang bisa-bisa aja gitu. Oke, itu rutinan untuk pengurus. Terus selanjutnya ada lagi nggak Teh? Selanjutnya nggak ada sih kayak gitu. Paling motret, lebih sering ke motret. Tugasin buat motret aja. Nah, kalau misalkan motret itu tugasnya individu atau per kelompok dan ada tema atau tujuannya apa dalam pameran atau kayak gimana Teh? Kalau buat motret sendiri sih individu gitu. Nanti hasilnya baru per kelompok. Oh, gitu. Jadi gak terbatas dalam tema atau siapapun ya Teh? Enggak. Tapi kalau misalkan untuk acara seperti pameran, itu biasanya ada tema pajang karya, itu ada temanya. Oke. Nah, sekarang Teh, yang kegiatan dijalaninya apa? Kalau sekarang, ya kayak tadi gitu, rapat tiap minggunya, rapat tiap akhir bulannya, gitu. Rapat mingguan, rapat bulanan, itu masuk juga ke agenda rutin. Terus buat sekarang, kita mau ngadain pameran. Oke. Nah, proses pameran dan yang ikut Teh berapa orang? Kalau untuk pamerannya yang ikut 29 orang totalnya, temanya itu undercover. Jadi kita tuh kayak mempelajari gitu atau mencari pekerjaan orang yang jarang diketahui orang lain gitu. Untuk prosesnya sendiri itu biasanya kita foto. Nanti abis foto ada namanya kurasi. Sistem kurasinya ini kita ke mentor dulu baru ke kurator. Gitu. Oke, jadi prosesnya dari mentor ke kurator. Tuh. Yang ikut pameran tuh dibatas orangnya nggak Teh? Atau kayak siapapun anak bidik aja? Atau kayak boleh umum atau gimana? Kalau untuk pameran kan ini acaranya pameran UKM kan. Jadi pamerannya ini khusus anak-anak anggota bidik aja dulu, tapi terbuka untuk umum. Oke, yang ikut ke pamerannya nanti kalau diselenggarakan terbuka untuk publik atau umum. Betul. Nah, kegiatan agenda kedepannya Teh, bila ada gitu? Kalau untuk agenda selanjutnya, mungkin nanti ada kayak gathering, kayak gitu. Pameran bersama, itu juga ada. Gathering itu apa tuh Teh? Kan yang lain masih belum tahu gitu, bisa dijelasin sedikit gak Teh? Kalau gathering itu kayak kita kumpul dari semua anggota bidik gitu, kayak saling mengenal satu sama lain. Nah, ada nggak Teh tantangan menjadi ketua bidik? Kalau tantangannya ada di waktu. Kan kita ngadain rapat tiap minggu ya, terus orang-orang juga mungkin punya kesibukan pribadi, jadi itu sangat sulit buat ngatur waktunya untuk rapat sih. Gitu aja. Oh, selain itu ada nggak Teh? Enggak, selebihnya aman. Hambatannya nih Teh ada nggak sebagai ketua kayak, anggotanya gimana atau nggak kayak masih gimana-gimana gitu, ada nggak Teh? Kalau buat anggota sendiri, wajar mungkin dia kayak lebih ngaret gitu. Itu aja sih yang susah ngatur waktunya, balik lagi ke waktu dan ngaretnya. Oh iya, misalkan kumpul jam sekian, tapi mereka datangnya ngaret, jadi tertunda lah si rapat itu, jadi akhirnya ke malam atau ke sore. Iya, betul. Oke. Nah, ada nggak sih Teh harapan untuk UKM lain atau bidik sendiri? Kalau untuk bidik, semoga semua dari anggota bidik ini bisa terus berkarya, karya-karyanya bagus.
karya-karyanya makin dikenal orang juga gitu. Terus semoga juga bidik bisa meregenerasi anggota bidik yang baru lagi. Itu aja harapannya. Nah Teh, bidik bakal, aku dengar-dengar nih ya, setiap UKM pasti melakukan pradikdas. Nah, apa sih yang dipersiapkan bidik gitu? Yang dipersiapkan bidik selain pradikdas atau pameran gitu? Apakah ada hal lain? Kalau dari bidik sendiri kan, kalau misalnya jadi syarat anggota bidik itu selain dikdas ada juga pameran. Jadi setelah pendidikan dasar itu nanti kita bakal prosesnya dari pajang karya dulu, baru ke pameran, baru dianggap sah jadi anggota bidik. Nah, apa bedanya Teh pajang karya, pameran gitu? Kalau pajang karya sendiri itu biasanya dilakukannya rutin tiap bulan sekali, 1 bulan sekali. Kalau untuk pameran biasanya 1 periode 1 kali. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih Teh syarat biar kita tuh bisa pajang karya atau pameran tersebut? Kalau buat pajang karya itu kan melaluinya mentor aja gitu. Kalau misalkan perbedaannya gitu ya, diomongin dari perbedaannya. Kalau dari pameran sama pajang karya, pameran kan lewat tahapan ke kurator dulu baru bisa pameran. Kalau misalkan dari pajang karya, dari mentor langsung pajang karya. Oke, jadi langsung dari mentor ke pajang karya. Iya, betul. Oke, nah Teh, kan pajang karya udah nih dilaksanain. Ada nggak sih kayak 5 besar yang bagus karyanya gitu? Kalau itu dipilihnya biasanya per 10. Tapi per 10. tiap pajang karya ya 10 orang terbaik. Masih inget gak Teh nama-namanya yang paling bagus lah menurut Teteh gitu? Kalau nama-namanya mah pasti tiap sesinya ada gitu. Jadi semua anggota hampir masuk. Kayak gitu. Oh, semua anggota hampir masuk? Iya. Oh, oke. Nah, pas waktu aku ikut pajang karya ya, yang di Stikom gitu yang diselenggarain, bidik tuh ngadain kayak ngasih stiker gratis, terus kayak pamerannya teh yang bagus-bagus lah ya. Nah, ada nggak sih kayak anggota yang memungkinkan kayak, ya aku pengen lagi atau enggak gimana gitu Teh? Pengen lagi dalam hal apa? Misalkan kayak next selanjutnya pajang karya atau apapun gitu. Kalau pajang karya kan tadi tiap bulan, jadi itu emang Diwajibkan. Oh, iya. Jadi diwajibkan si pajang karya itu. Kalau pameran? Kalau pameran itu syarat jadi anggota juga, anggota sahnya. Berarti kalau misalkan kita nggak ikut pameran, berarti kita nggak sah jadi anggota bidik lah ya? Bukan nggak sah sih, mungkin kurang sah. Oh, jadi kurang sah iya. jadi anggota bidik. Jadi yang mau ikutan bidik boleh langsung pradikdas, terus pameran, baru pajang karya, baru pameran. Nah Teh, apa yang memotivasi Teteh sehingga bisa jadi ketua bidik? Kalau motivasinya mungkin karena visi misinya ya. Apa nih Teh visi misinya? Kalau untuk visi misinya, menjalankan seluruh program kerja yang telah direncanakan. Terus buat misinya berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang telah diadakan. Wih, keren. Pantas jadi ketua bidik Teh, setuju lah. Nah Teh, Teteh punya tujuan nggak nanti bidik mau dibawa kemana atau selanjutnya kemana gitu selain pameran gitu, pengen ngadain program yang baru kah atau menjalankan yang sudah ada? Kalau program kerja kan itu udah dirancang gitu, jadi per tiap divisi itu ada program kerjanya, jadi itu nanti yang bakal ditujuin. Semua program kerja itu ada tujuannya per divisi. Oh, jadi Teteh tinggal nunggu dari divisi lain, nanti tinggal Teteh kayak menyetujui apa enggak? Iya, oh, oke. Nah, kan tadi divisi nih Teh. Emang di bidik ada divisi apa aja nih Teh kalau boleh tahu? Kalau untuk divisinya ada bagian diklat. Diklat itu yang kayak ngatur, kayak kita nih mau ngasih materi apa, terus kita mau jalanin apa, itu biasanya di diklat. Terus ada sumber daya manusia, itu tuh biasanya dia yang ngatur waktunya. Kayak misalkan dari diklatnya ngomong mau ada gathering, terus nanti si SDM ini yang ngatur jamnya gitu, yang ngatur harinya, tanggalnya kapan, kayak gitu. Oh, oke. Kalau misalkan ada bertentangan Teh antara misalkan sumber daya manusia tadi, misalkan nih aku pengen rapatnya hari Kamis tanggal segini, tapi yang lain tuh nggak setuju atau gimana Teh? Nanti tuh biasanya ada diskusi dulu, diskusi kecil gitu kan, dari si SDM ke kita kepada anggota gitu. Nanti tinggal nyari jalan tengahnya, pasnya hari apa baru. Nanti difiksin ya? Iya, sama SDM. Nah Teh, Teteh selama di kampus selain menjadi ketua bidik, Teteh pernah ngelakuin kegiatan apa aja sih? Kalau untuk kegiatannya di dalam bidik ya? Atau di luar bidik juga boleh? Kalau di luar bidik belum ada sih, ya paling di bidik-bidik aja dulu gitu. Sama pernah ikut BEM juga. Nah, di BEM sebagai apa Teh? Kalau untuk di BEM sendiri sebagai bendahara. Wih, sebagai bendahara. Dari bendahara langsung ke ketua bidik. Keren. Terus pernah ikutan jadi panitia lain nggak Teh di Stikom gitu? Pernah ikut kepanitiaan di bendahara, nggak jauh jadi bendahara ya, dari bendahara
SPKM, bendahara gelar karya juga pernah. Berarti Teh Syifa tuh orang yang paling dipercaya di Stikom lah. Nah Teh, terus tadi kan motivasi udah nih. Ada nggak sih tips-tips buat maba baru yang ingin masuk bidik gimana? Kayak kasih tutornya, kasih semangatnya mungkin. Ya mungkin buat maba gitu ya, calon mahasiswa baru yang pengen banget masuk bidik. Nanti kita bakal buka pendaftaran. Terus persyaratannya mungkin ya daftar pakai formulir. Entah itu bakal dibagiin linknya ataupun bakal berupa fisik gitu formulirnya. Terus nanti ikutin aja aturan yang ada di bidik. Oke, tipsnya ikutin aturan aja. Nggak ada lagi Teh? Enggak. Oke. Nggak harus pintar memotret juga bisa masuk bidik kan? Enggak, kan itu di bidik nanti kita belajar ulang gitu. Belajar bersama. Nah, belajar bersama bareng Teh Syifa. Nah, terus Teh, terakhir nih. Bidik, kalau misalkan kita pengen lebih tahu gitu kegiatan di bidik, pameran, dan pajang karya, ada nggak sih Teh IG bidik atau kita biar tahu informasinya dari mana? Ada, pantengin aja di bidik fotografi IG-nya. Oke, jangan lupa follow ya guys. Nah, sekian podcast hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.